Oke, baik. Coba kita lihat soal yang kemarin. Ini coba ini. Berapa pOH dalam reaksi jika tekanannya 1 atm dan temperaturnya 25 derajat Celcius. Konsentrasi Al3+ adalah 1 molar dan potensial selnya yang terbaca adalah 2,781 volt. Kalau kamu lihat di sini, ini adalah reaksi totalnya. Sudah ada reaksi potensial reduksi masing-masing. Potensial reduksi juga sudah ada dari reaksi reduksinya. Mana yang menjadi di katoda yang positif ya, potensial reduksinya yang positif 0,401, dan ini menjadi yang oksidasi. Berarti ini yang dibalik reaksinya ya, untuk mendapatkan reaksi total ini di atas. Ya, jawabannya yang kamu dapat berapa? Di sini dapatnya 12,18 pOH-nya. Jadi pH-nya sekitar 1, ya. Ya kan? Karena yang ditanya adalah pOH, berarti pOH-nya bukan pH-nya. Kalau pH-nya berarti di sini 1,82 ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita tahu di sini tekanannya 1 atm, kemudian untuk O2 temperaturnya 25 derajat Celcius, dan konsentrasi Al3+ adalah 1 molar. Yang terbaca adalah 2,781 volt. Ini sudah tahu konsentrasinya, ini sudah tahu tekanannya, berarti kita bisa tahu konsentrasi OH-. Nah, kita masukkan S di persamaan NERS, S sel sama dengan N0 sel. N0 selnya kita dapat berapa? 2,061 dari potensial sel standarnya plus 0,401 dikurangi minus 1,66. Nah, kita dapat potensial sel standarnya 2,061 volt. R-nya 8,314, 298, T-nya dan ini 12 ya. N-nya 12 kan? Kenapa 12, Pak? Karena kalau nggak salah ini dikali 3, ini kali 4 kan ya, jadi 12. Sehingga bisa dapat totalnya seperti itu, reaksi totalnya. Sehingga kita bisa dapat persamaannya seperti ini, ln OH minus pangkat 12. Yang lainnya kan 1 atm. Artinya persamaannya konsentrasi OH minus pangkat 12, konsentrasi Al3+ pangkat 4 dibagi dengan tekanan O2 pangkat 3. Liquid sama solid tidak masuk ya dalam aktivitas perhitungan Q. Dan F-nya adalah 96500, boleh 96485 kalau di Brady biasanya dipakai. Setelah kamu tulis dan hitung seperti ini, kamu dapat 0,72, ini dikurangi matematiknya ya. Kemudian ini jadinya minus 0,00214 ln OH min pangkat 12. Sehingga dari perhitungan matematik, kamu 12-nya kamu masukkan ke depan, exponent of log becomes the coefficient. Jadi eksponen dari log atau ln itu sama, jadi koefisien, jadi angka. Kemudian kamu dapat ln OH minus adalah sekian, 28,04. OH minusnya kamu dapat, diepsilonkan, baru kamu dapat pOH-nya dari min log OH min. Lanjut. Jadi kalau F-nya 96500, mungkin kamu dapat pOH-nya 12,19. Untuk soal kedua, dalam penentuan konsentrasi H+, sebuah sel galvanik dibuat menggunakan elektroda Cu yang direndam dalam 0,5 molar CuSO4 ke sebuah elektroda H2 pada tekanan 1 atm yang dicelupkan dalam larutan H+ yang tidak diketahui konsentrasinya. SL pada suhu 298 Kelvin adalah 0,49 volt. Berapa pH pada hidrogen dalam setengah reaksi sel? Kamu bisa dapat potensial sel standarnya adalah Cu. Di sini diketahui potensial reduksi standarnya Cu2+ adalah 0,34 volt. Dapatnya pH-nya adalah 2,68. Kalau kamu lihat di sini, bagaimana caranya? Tulis dulu reaksi oksidasinya. Oksidasinya adalah hidrogen. Karena kenapa?
potensial reduksi hidrogen itu 0 volt kan ya, dan potensial reduksi Cu adalah 0,34 volt. Jadi pasti yang reduksi adalah Cu dan oksidasinya adalah hidrogen, gas hidrogen. Sehingga kamu dapat reaksi totalnya seperti ini. Setelah itu masukkan ke persamaan Nernst. Dari reaksi total ini, ingat, reaksi total itu yang menentukan untuk persamaan Nernst ya, karena bisa tahu mana yang diproduk, mana yang direaktan. Kamu akan masukkan S-selnya sekian, N0 selnya, potensial sel standarnya adalah 0,34 dikurangi 0 volt, berarti 0,34 volt. Ini sudah ada pH-nya 2,68, bagaimana dapatnya? 0,0257 karena T-nya 298 Kelvin, memasukkan per 2, N-nya 2 ini. Ln H plus pangkat 2 per Cu2 plus dan gas H2 pangkat 1 masing-masing. Kamu dapat di sini ln H plusnya atau H plusnya sama dengan A plus kuadratnya dapat 4,2597 kali 10 6. H plusnya kamu dapat 2,0639 kali 10 3 molar, sehingga kamu dapat pH-nya 2,68. Oke.